Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung dan paling besar. Seseorang beriman kepada Allah, bersembah sujud hanya kepadanya, menjauhi kesyirikan, ini adalah nikmat yang paling besar. Bahkan syarat nomor 1 seseorang masuk ke dalam syurga adalah beriman kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di majelis yang dimuliakan ini. Semoga kebersamaan kita di tempat ini mendapatkan pahala yang besar. Demikian juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan. Ini keberkahan selesai ya. Keberkahan selesai, kita lanjutkan pada menyembelih kepada selain Allah, ya. Ya, adzabhu li ghairillah. Adzabhu li ghairillah. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, ya, wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am ayat 162, antum catat ayatnya, Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi judulnya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki, nusuk di sini makna khususnya adalah zabihah, ya, zabhi. Zabih artinya apa? Apa artinya? Sembelihan. Jadi nusuk, antum pernah dengar aplikasi nusuk? Ini aplikasi nusuk, maksudnya sembelihan yang diberikan untuk orang-orang yang haji dan umroh. Itunya nusuk, ya. Sekarang Arab Saudi punya aplikasi namanya aplikasi nusuk. Ya, maksudnya adalah, ya, ini terkait masalah program-program haji dan umroh yang ada di sana. Kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, mana mamat? Ya, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat jamaah sekalian adalah perkataan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, "Qul inna salati
Katakanlah inna solati, sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga jamaah sekalian, kurban, ya, ibadah sembelihan itu adalah ibadah kepada Allah. Namanya ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Ingatnya pakai ha, bukan pakai ha. Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi wanhar bukan wanhar. Kalau wanhar, apa artinya wanhar? Ya, ya, hardiklah, wanhar. Wa amal wa amal yatima fala tanhar. Adapun anak yatim maka jangan dihardik, tanhar. Pakai ha, pakai apa namanya? Pakai ha begini. Begini. Ya. Jangan wa amal yatima fala tanhar. Jangan disembeli, berarti kalau diinjak-injak boleh ya. Ya. Jadi pakai apa namanya? Yang Al-Kautsar pakai ha kecil. Kemudian jamaah sekalian, kata Imam An-Nawawi, wa amma adzabhu li ghairillahi fal muradu bihi ayyadbaha bismi ghairillahi ta'ala kaman dzabaha lis-sanami aw lis-salibi aw li Musa aw li Isa sallallahu alaihi wasallam aw lil Ka'bati wa nahwi dzalika fa kullu hadza haramun. Ya. Adapun menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah seseorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia menyebut patung tertentu, apakah Lata, Uzza atau Manat, atau dia menyebut nama salib, atau namanya Nabi Musa, atau Nabi Isa, atau dia menyebut nama Ka'bah ketika menyembelih. Fahadha haramun, maka ini hukumnya haram. Jadi ada beberapa faedah yang perlu disampaikan jamaah sekalian terkait masalah ini, dan ini penting ya, ini penting. Nah, dari sini jamaah sekalian diambil beberapa faedah, diantaranya bahwa sembelihan itu ada dua jenis. Jadi sembelihan ada dua jenis. Yang pertama, sembelihan selain ibadah. Sembelihan selain ibadah. Selain ibadah. Artinya untuk makan-makan. Misalnya ada tamu, kemudian kita sembelih ayam untuk dia. Paham di sini ya? Maksudnya, ini selain ibadah. Maka ini terbagi tiga. Yang pertama, disebut nama Allah ketika menyembelih. Ya, disebut nama Allah ketika menyembelih. Disebut nama Allah. Maka ini yang benar, ya, ini benar. Ini benar. Jadi ketika menyembelih bismillah, ya, maka ini benar. Yang ketika ada tamu atau ketika ada kelebihan harta, kemudian dia punya kambing banyak, kambingnya dibawa ke pesantren untuk disembelih. Ya. Kemudian yang kedua, tidak disebut nama Allah. Tidak disebut nama Allah. Ketika dia mau potong ayam, dia tidak baca bismillah. Pas sudah dipotong, waduh, lupa bismillah. Nah, ini jamaah sekalian jadi bangkai. Ya, ini jadi bangkai. Jadi hati-hati ya, pas menyembelih jangan sampai tidak baca bismillah. Dan di antara yang saya lihat ada tukang potong, subhanallah ya.
Sepertinya itu enggak, kalau dilihat ya, kalau dia lihat caranya belinya itu enggak putus itu. Apa namanya itu? Apa namanya? Ya, enggak putus itu. Sebenarnya enggak putus. Kalau dilihat secara sekilas ya, diperhatikan itu enggak putus. Dan saya takutkan, ya ayamnya tersebut mati bukan karena disembelih, tapi karena air yang panas. Air yang panas. Sehingga ini diperhatikan juga jamaah sekalian, selain membaca bismillah juga adabnya terkait masalah menyembelih. Jadi tidak disebut nama Allah maka menjadi bangkai. Ini hati-hati ya, yang sampai kita menyembelih hewan kurban tidak baca bismillah. Ya, meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama ya, kalau dia lupa bagaimana dan seterusnya. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah ketika orang tidak membaca bismillah, apakah dia lupa atau sengaja, maka menjadi bangkai. Ya. Yang ketiga, ya, menyebut nama selain Allah, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Inilah yang dimaksud oleh Imam Nawawi tadi. Orang yang menyebut nama selain Allah, apakah menyebut nama patung, nama salib, nama Ka'bah, nama Musa, nama Isa, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Dan beliau tidak mengatakan itu syirik. Itu syirik. Karena poin utamanya apa? Selain apa? Selain ibadah. Baik, selanjutnya, poin yang kedua jamaah sekalian adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Contohnya apa? Ya, contohnya kurban, akikah, apalagi yang selain itu? Nazar. Ya, nazar, kemudian hadiyu. Ya, hadiyu. Jadi misalnya orang haji tamattu. Haji tamattu. Untuk haji tamattu, haji itu ada 3, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Ya. Rata-rata Indonesia itu tamattu karena dia lama di sana. Tamattu itu begini. Tamattu itu begini. Misalnya dia ke Saudi tanggal berapa Dzulhijjah misalnya? Anggaplah 1 Dzulhijjah. Dzulhijjah. Dia ke Saudi, kemudian dia niat umrah ketika di tempat mikot. Dia mengatakan Allahumma labbaika umratan. Kemudian dia selesaikan rangkaian umrohnya sampai tahallul. Jadi itu cuma mungkin 1 hari. Selesai tahallul, maka dia bisa tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Dari kata tamatta'a, ya tamatta'u. Ya. Tamatta'a ya tamatta'u. Dia bisa bersenang-senang, dia bisa pakai baju berjahit lagi, dia pakai parfum, dia bisa berhubungan suami istri. Itu namanya tamattu. Ketika datang tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia niat dari hotelnya. Dia mengatakan Allahumma labbaika hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilan hajimu. Maka ini disebut dengan haji apa tadi? Tamattu, karena terpisah antara umrohnya sama hajinya. Ini disebut dengan tamattu karena diantaranya itu 1 sampai 7 atau 2 sampai 7 itu waktu bagi dia untuk bersenang-senang. Paham di sini? Nah, kalau dia melakukan itu maka dia bayar dam namanya. Dia bayar dam berupa 1 ekor kambing yang disembelih. Baik, kita kembali ke sini. Jadi untuk ibadah misalnya jadi poinnya 1 untuk Allah. Untuk Allah. Seperti apa? Akikah. Kemudian tadi apa? Kurban. Kemudian nazar. Kemudian hadiyu. Kemudian apa lagi ya? Yang semisalnya dengan ini ya. Maka kalau dia lakukan ini, maka ini hukumnya benar atau boleh ya? Benar. Yang kedua jamaah sekalian, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk selain Allah. Misalnya untuk siapa? Untuk jin. Datang ke sungai apa di sini? Sungai Mata Allah, kemudian dia bawa kepala sapi di situ.
Ini tadi kepala sapi sini. Ya. Nah, ini dia. Dia ke sana bawa kepala ini misalnya. Kepala sapi kah? Atau ya kepala ayam, kepala kerbau. Dia bawa ke sana, maka ini bagian dari kesyirikan. Ini bagian dari kesyirikan. Jin, arwah, atau ke kuburan. Dia ke kuburan bawa hewan-hewan yang disembelih tadi, maka ini hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Ini syirik akbar. Antum bedakan ya, poin A sama poin B. Ini beda. Poin A sama poin B. Ya, sebagaimana yang sudah kita nukilkan dari perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kalau dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya haram. Ya, maka dia jatuh kepada pembahasan yang A ini. Ya, pembahasan yang A. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama untuk Allah, akikah, kurban, nazar, hadiyu, maka ini benar. Kalau dia untuk Allah, maka dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin, untuk arwah, untuk roh-roh penjaga yang ada di lautan, yang ada di gunung, yang ada di hutan-hutan, kemudian dibawakan makanan, dibawakan sesajen, maka ini hukumnya haram. Ini syirik besar jamaah sekalian, tidak boleh dilakukan. Jamaah sekalian, yang kedua ini diperkuat pada pembahasan hadis selanjutnya di sini. Tentang dua orang yang masuk, salah satunya masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat, dan yang satunya masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Ya, An-Tariq bin Syihabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini jamaah sekalian hadis mauquf. Mauquf itu hanya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mauquf. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, berbeda mauquf, kemudian apa tadi? Mauquf sama marfu. Marfu itu Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mauquf itu hanya sampai kepada sahabat. Yaitu ya Tariq bin Syihab hanya mendengar sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi. Sehingga sebagian ulama mengatakan Tariq bin Syihab ini bukan sahabat. Sebagiannya lagi mengatakan dia seorang sahabat. Dan ini pendapat kebanyakan ahlul ilmi, bahwa dia adalah seorang sahabat. Tapi dia tidak mendengar langsung dari Nabi terkait masalah hadis ini. Ya, dia tidak mendengar langsung terkait masalah hadis ini. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa bisa jadi kisah ini adalah kisah Israiliyat. Ya, namanya kisah Israiliyat, ya sebagaimana yang kita pelajari dulu kemarin, bahwa tidak ya dipercaya 100% kalau dia bertentangan dengan agama Islam, dan kita percaya kalau dia bersesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bacakan jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin." Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhala an-naru rajulun fi dzubabin. Dan ada seorang laki-laki juga yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Qalu, maka para sahabat berkata, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kenapa bisa begitu? Ini seekor lalat. Kecil sekali lalat itu. Tapi bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan juga memasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamu. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a." Ada dua laki-laki yang melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di suatu daerah, suatu desa, maka orang-orang di desa itu tidak mempersilahkan kedua laki-laki ini melanjutkan perjalanannya sampai keduanya memberikan sesajen sembelihan kepada patung mereka. Faqalu li ahadihima, maka warga di desa tersebut berkata kepada laki-laki yang pertama, "Qarrib, ayo berkurban. Ayo berkurban." Qal laisa indi syai'un uqarrib. Kata dia, saya tidak memiliki apa-apa untuk berkurban. Saya tidak punya harta, saya tidak punya hewan ternak untuk berkurban. Kata mereka,
Qarrib walau dzubaban. Ayo berkurban meskipun dengan seekor lalat. Fa qarraba dzubaba fa khallu sabilahu fadakhala an-nar. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat sehingga orang-orang mempersilahkan laki-laki tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan naro. Dia pun masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar. Kemudian orang-orang di desa itu berkata kepada laki-laki yang kedua, qarrib. Ayo berkurban. Kata dia, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a ghairallahi azza wa jalla. Tidak layak bagiku untuk berkurban kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqah. Orang-orang di desa tersebut memenggal leher laki-laki tersebut, fadakhulal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun masuk ke dalam surga. Baik, hadis riwayat Ahmad. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ini adalah pendukung yang sebelumnya kita sampaikan terkait memberikan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya syirik yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mauquf ini. Dari hadis ini ada beberapa faidah, antum catat faidahnya. Yang pertama, faidah yang pertama, kurban atau sesajen, puasa itu sesajen maksudnya apa namanya? Sesajen maksudnya, atau paham sesajen enggak? Apa sesajen? Sesajen, ya kurban ya, sama kurbannya. Kurban atau kurban saja, untuk catat. Kurban adalah ibadah. Adalah ibadah. Ya, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Jadi kurban adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, apa bunyinya tadi? Ayat yang pertama, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perkataannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ahsantum. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kurban adalah ibadah, dan ingat, ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah ancaman orang yang berbuat syirik. Ancaman orang yang berbuat syirik. Berbuat syirik. Jadi ancaman orang yang berbuat syirik. Di antara ancaman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terhapusnya amalan. Yang pertama, terhapusnya amalan. Terhapusnya amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Antum catat saja ya. Seperti itu ya. Benar. Yang pertama, terhapusnya amalannya. Habito. Oh, banyak sekali. Ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Nanti antum tulis ya. Surat Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur setelah dia beriman, maka terhapus seluruh amal kebaikan yang dia lakukan. Ya. Dan dia termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat nantinya. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Dan ini semakna yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya. Ya. Allah mengatakan dalam surat yang lain, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu
dan juga orang-orang sebelummu. La in asyrokta, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus seluruh amal kebaikan yang kamu lakukan. Coba bayangkan jemaah sekalian ya. Jadi peringatan ini tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan peringatan yang keras. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah, terhapus seluruh amal kebaikannya. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan insyaallah. Sampai sini dulu ya. Jadi masih ada beberapa poin terkait masalah faidah dalam hadis Thariq bin Syihab ini, ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Di sini semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Kemudian kita jauhi kesyirikan, baik syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar. Syirik yang kecil di masyarakat kita banyak sekali jamaah sekalian. Harus kita pelajari ya, dan tidak boleh kita tinggalkan ilmu agama ini. Semakin kita tinggalkan, maka iblis semakin senang. Karena di antara cara iblis menyesatkan manusia adalah dijauhkannya dari belajar ilmu agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.